Halo guys, ketemu lagi di channel 1000 Layar Kaca. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Killer Book Club. Langsung saja ya guys, kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan adegan di mana seorang anak sedang bertengkar dengan ibunya yang terlihat terpojok dan anak tersebut tampak akan melakukan tindakan berbahaya terhadap ibunya. Kemudian, film melompat 6 tahun ke depan, ke sebuah kampus di mana sejumlah tokoh diperkenalkan, termasuk Angela yang merupakan tokoh utama dan berpacaran dengan Nando, serta Sarah yang menjalin hubungan dengan Ray dan juga yang lainnya. Mereka semua tertarik pada fenomena badut psikopat yang sedang viral di media sosial. Mereka juga memiliki minat yang sama dalam membaca dan bercita-cita menjadi seorang penulis, kecuali Nando yang tidak tertarik pada buku dan bekerja di sebuah bar. Mereka membentuk sebuah perkumpulan buku untuk membahas bacaan secara rutin, dan pada salah satu pertemuan, Nando terlibat perdebatan dengan Sebas karena merasa curiga bahwa Sebas memiliki perasaan pada Angela. Meskipun Nando telah memberitahu Angela tentang kecurigaannya terhadap Sebas, Angela tidak terlalu memperhatikannya. Angela kemudian merasa takut terhadap badut setelah browsing tentang coulrophobia. Suatu hari, Angela mendapat serangan dari seorang profesor di kampusnya yang mendapat email palsu dari akunnya. Angela berhasil melindungi diri dan lolos dari situasi tersebut, meskipun dia merasa sangat trauma. Teman-temannya mendukung Angela dan menyusun sebuah rencana untuk memberikan pelajaran kepada profesor tersebut, terutama Nando yang sangat marah karena kekasihnya telah diserang. Mereka menyamar sebagai badut dan mendatangi profesor tersebut. Indignadito, ¿eh? Venga, lárgate, anda. Namun profesor tersebut malah terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Mereka semua merasa sangat panik dan saling menyalahkan. Mereka bersepakat untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan memutuskan untuk menyimpan rahasia itu, menganggapnya sebagai sebuah kecelakaan. Keesokan harinya, kampus dihebohkan dengan penemuan jenazah profesor, dan mereka mengasumsikan bahwa profesor tersebut telah mengakhiri hidupnya karena depresi akibat perceraian. Mereka melanjutkan aktivitas seperti biasa, tetapi menerima notifikasi aneh di ponsel mereka mengenai buku yang menceritakan kejadian sebenarnya secara detail. Bab pertama buku itu menjelaskan kronologi kejadian dan karakter pelaku dengan sangat detail, memicu kepanikan dan saling curiga di antara mereka. Sebas memberitahu Angela bahwa bab kedua buku tersebut telah dirilis, yang menceritakan bagaimana penulisnya mengincar Virginia, salah satu dari mereka. Mereka berusaha mencari Virginia, namun hanya menemui Eva di bangunan tua tersebut. Mereka kemudian berkumpul untuk membahas situasi ini dan memutuskan untuk menstalking pengunjung perpustakaan yang meminjam buku horor baru-baru ini. Sementara Angela pergi membeli kopi, dia menerima pesan misterius dari badut psikopat yang mengancamnya. Badut itu kemudian mengejarnya dengan sebuah senjata dan Angela bertemu dengan Nando di tengah pelariannya. Kehadiran teman-teman yang lain membuat mereka menuduh Nando sebagai pelaku utama, termasuk Angela yang memilih untuk menjauh darinya dan pulang bersama Sebas. Sebas tanpa sengaja menemukan akun Angela di sebuah forum yang mendorongnya untuk menerbitkan buku horor pertamanya. Sementara itu, Nando mendapat bulian dari teman-temannya, termasuk Ray, Koldo, dan juga Sarah. Meskipun dia hanya bisa bersabar dan menerima celaan mereka. Ray akhirnya bertemu dengan badut psikopat tersebut dan menantangnya.
tanpa menyadari ada bahaya yang mengancamnya. Bab ketiga buku tersebut telah muncul, mengatakan bahwa jenazah Ray berada di gedung kosong, tetapi ketika mereka mencarinya, tidak ada yang ditemukan. Di tengah kekacauan itu, Koldo, yang seorang influencer, memanfaatkan situasi sebagai materi konten untuk channelnya. Hal ini menyebabkan badut psikopat menuliskan bahwa target berikutnya adalah Angela. Nando langsung menghadap Koldo, tetapi kehadiran Nando diusir oleh yang lain yang masih tidak percaya padanya. Angela yang juga tidak percaya pada Nando memilih untuk menginap di tempat Sebas sebagai perlindungan dari badut. Sebas dan Angela akhirnya berdua, dan Angela mulai mengungkapkan sesuatu tentang forum yang mendorongnya untuk menerbitkan buku. Ternyata 6 tahun yang lalu, Angela memiliki teman yang bernama Alicia. Alicia sering mengeluhkan tentang ibunya yang terobsesi dengan buku dan memaksanya untuk belajar sastra yang membuatnya menjadi stres. Angela merilis buku tentang kisah Alicia berdasarkan cerita yang didengarnya. Namun, bukunya malah memperburuk keadaan Alicia, yang akhirnya menghabisi ibunya dan dirinya sendiri karena stres yang semakin bertambah. Sementara itu, Nando menerima sebuah pesan dari badut dan diarahkan ke sebuah tempat seperti museum, di mana ternyata jenazah teman-temannya selama ini disimpan. Angela dan Sebas sebaliknya semakin intens dalam hubungan mereka berdua, memperdalam cinta di antara mereka. Namun, badut menyerang Nando, memicu aksi kejar-kejaran. Seiring Nando dikejar oleh badut, Angela dan Sebas juga menjadi target dalam kejar-kejaran yang sama. Kemudian, mereka menerima notifikasi dari bab keempat yang mengungkapkan bahwa Nando telah diserang oleh badut tetapi masih hidup. Nando, tanpa mengetahui tentang hubungan asmara antara Angela dan Sebab, memeluk Angela dan meminta maaf karena merasa tidak bisa melindunginya dengan baik. Namun alasan mengapa badut membiarkan Nando tetap hidup masih belum diketahui. Beberapa hari kemudian, badut memanfaatkan Koldo untuk mengundang banyak orang ke sebuah festival dengan menggunakan kostum badut. Koldo senang dengan peningkatan jumlah penontonnya, dengan senang hati melakukannya. Mereka semua datang ke festival tersebut dengan harapan menangkap badut. Tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan banyak orang yang mengenakan kostum badut yang sama. Badut semakin berani mengirimkan tautan video call kepada mereka yang menunjukkan bahwa dia sedang mengawasi mereka. Meskipun mencoba mencari badut tersebut, mereka beberapa kali salah mengidentifikasi orang, hingga akhirnya mereka dikejar oleh petugas keamanan setempat. Sarah merasa sangat panik dengan situasi tersebut, justru melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gedung tanpa menyadari bahwa badut sudah menunggunya di sana. Angela mengetahui situasi tersebut, segera berlari mencari Sarah, sementara badut mengejar Sarah tanpa ragu dan tanpa ampun. Namun saat Angela menemukan Sarah, mereka disambut oleh Koldo yang terluka parah dan bersimbah darah. Tak lama setelah itu, Eva muncul dengan membawa senjata, kemungkinan besar untuk mengakhiri Koldo. Akibat kehilangan dua temannya lagi, Angela pingsan dan kehilangan kesadaran. Ketika Angela sadar, dia menemukan dirinya bersama Nando di sebuah van. Namun sebelum Nando bisa menjelaskan, mereka mendapat notifikasi bahwa Sebas telah diculik dan dalam bahaya. Angela merasa sangat bersalah kepada teman-temannya, atau mungkin karena perasaannya kepada Sebas, bersikeras untuk pergi menyelamatkan Sebas tanpa ragu. Sesampainya di tempat tersebut, Angela terkejut melihat Eva yang terluka parah. Namun ketika Eva hendak mengungkap pelaku sebenarnya,
Dia sudah meninggal terlebih dahulu. Angela tidak memiliki banyak pilihan selain menyelamatkan Sebas. Sementara itu, Nando juga muncul. Tetapi Angela malah ingin menyerangnya karena masih yakin bahwa Nando adalah pelaku utamanya. Angela dihadapkan pada dua pilihan, mempercayai Sebas atau mempercayai Nando. Namun Sebas mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah menggunakan hubungan dengan Angela untuk memprovokasi Nando. Angela masih bingung dalam memilih, namun akhirnya Sebas mengungkapkan dirinya sebagai pelaku utama yang telah merencanakan semua ini sejak lama. Ternyata Sebas adalah pacar dari Alicia di awal film yang menjadi stres akibat perbuatan Angela. Sebas berencana untuk membalaskan dendam kepada Angela dan teman-temannya. Di tengah tekanan yang dihadapi Angela, ternyata Sebas sudah menyiapkan pulpen sebagai senjata dan menggunakannya untuk melarikan diri dari Angela. Namun pelakunya ternyata tidak hanya satu orang. Virginia, yang sebenarnya dia merupakan Alicia yang masih hidup, juga terlibat dan memiliki niat balas dendam terhadap Angela. Mereka berdua merencanakan untuk menghabisi teman-teman Angela dan membuatnya trauma dengan menciptakan fobia terhadap badut, serupa dengan penderitaan yang dialami oleh Alicia. Namun dalam percakapan tersebut, Nando yang masih hidup menyelinap dari belakang dan menyerang Sebas hingga dia jatuh dari tempat yang sama seperti profesor mereka sebelumnya. Angela kemudian berlari dan bersembunyi di pusat listrik gedung tersebut, sementara Alicia mengejarnya. Dalam situasi terbatas, Angela berhasil menjebak Alicia dengan sempurna dan mengakhiri pertarungan dengan membakar tempat itu bersamaan dengan Alicia. Ketika polisi tiba, Angela akhirnya sepenuhnya percaya kepada Nando dan mereka kedua bersama-sama lagi. Setahun kemudian, Nando telah mengubah gaya rambutnya dan mulai mendalami sastra bersama dengan Angela. Namun di tengah keramaian, Angela tiba-tiba melihat sosok Virginia dan dengan itu film pun ikut berakhir. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita film ini dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam 1000 layar kaca.